Jadi ada 3 bidang mengenai kebersihan, sapu jalan, Sapu jalan, drainase, dengan drainase, ya, pengangkutan. pengangkutan Ya, sampah, ya. kita berbicara masalah drainase. Ketika hujan turun ini Pak, Iya. otomatis beberapa waktu itu akan ada banjir seperti itu. Banjir, ya. Apakah ini sebenarnya kurang apanya ini Pak sehingga mengakibatkan banjir seperti itu di Kota Parepare, padahal dulunya nggak seperti itu. Kalau terima kasih itu, kalau di drainase, kondisi drainase di Parepare itu ya sebagian besar itu sudah ada penumpukan pasir. Jadi anggota itu tiap hari itu di bidang kami di kebersihan. Kebersihan itu tiap hari itu rutinitas itu tiap hari di pengerukan ya. Tapi memang kondisi drainase itu maksudnya kebiasaan masyarakat juga itu membuang sampah di saluran. Iya, jadi penumpukan sampah itu kalau hujan pasti ya banyak sampah ya. Oh, seperti itu. Itu. Mengenai sampah ini Pak. Iya. Kita berkiblat saja di Kota Balikpapan. Di Balikpapan itu betul-betul kotanya bersih dan asri. Apakah ada waktu khusus untuk masyarakat? Waktu sekian kamu bisa membuang sampah, atau waktu sekian masyarakat tidak diperbolehkan untuk membuang sampah? Kalau di Balikpapan itu pernah kita juga kunjung studi banding di sana, iya, studi banding. Memang ada jadwal pembuangan sampah masyarakatnya di sana mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi di luar dari jam-jam tertentu itu mereka tidak buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dibuatkan regulasi untuk mengatur waktu pembuangan sampah masyarakat di Kota Parepare? Ya. Kalau kita di Parepare ya baru diwacanakan ini, kita mau bikin atur juga jadwal pembuangan sampah di Parepare sebagaimana yang di Balikpapan ya. Sebagaimana yang di Balikpapan. Ya. Ini masalah pengangkutan nih Pak. Masalah pengangkutan itu kan ada beberapa daerah yang sampahnya itu tidak terangkut. Saya melihat kemarin di media sosial ada daerah yang sampahnya tidak diambil oleh mobil sampah. Apakah ada nomor telepon yang masyarakat bisa sebagai tempat aduan seperti itu bahwa sampahnya tidak diambil? Kalau di sampah yang tidak terangkut itu bisa kita telepon langsung ke bidang kami yang menangani masalah mobil armada, yaitu 085 298 486 578. Bisa diulangi? Iya. Mungkin masyarakat 085 298 486 578. Iya. Ya, setiap saat bisa kita. Setiap saat. Iya, setiap saat. Waktu untuk membuang sampah, waktu untuk tidak pengangkutan sampah itu, misalnya dalam satu daerah itu ada sampah yang berhari-hari tidak diangkut. Bagaimana dinas kebersihan dinas Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini dinas kebersihan menyikapi hal tersebut? Kalau pengangkutan sampah di dinas kami itu tiap hari itu terkhusus di dalam kota, tidak ada istilahnya diantarai. Cuma kalau di pelosok-pelosok di luar dari itu mungkin diantarai 1-2 hari. Ya karena kita terkendala di armada. Iya. Seperti itu. Terus ini masalah yang pegawai kebersihan. Pegawai kebersihan itu kan biasanya buang sampahnya di sebelah itu Pak, pekarangan itu. Dia tidak membuang sampah langsung ke tempat sampahnya, dia cuma sapu terus buang ke pekarangan orang seperti itu. Karena saya pernah tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, setiap saya melihat penyapu sampah itu dia
masukkan ke halaman itu. Iya. Apakah ini nantinya sampah-sampah ini seperti sampah ranting, sampah daun, daun. sampah ranting, sampah daun juga diangkut sama mobil armada. Kalau itu sistem pengangkutan di dinas kami, yaitu sampah ranting itu terkhusus lain mobilnya. Oh, sampah ranting. Iya, sampah ranting lain mobil, sampah rumah tangga lain juga. Iya, sampah galian selokan lain. Oh, sampah. Iya, galian selokan lain. Karena di TPA itu masing-masing yang 3 tadi ini, masing-masing pembuangannya lain. Oh, masing-masing pembuangannya lain seperti itu. Itu juga masalah tadi yang penyapuan yang itu kita persiapkan para penyapu itu kerisbo. Maksudnya? Ya, tempat pembuangan sementaranya itu kerisbo. Iya. Jadi setiap penyapu itu ada kerisbonya. Iya. Kerisbon itu bentuknya seperti apa? Seperti tempat sampah yang didorong itu ya. Oh, tempat sampah yang didorong itu. Iya. Seperti itu. Iya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Faisal. Kita break dulu sejenak. Jogging kok juga? Iya. Aduh, capek kah? Duduk dulu. Di, ada penjual gorengan. Buka makan gorengan. Enggak aja sih. Aduh, sakit perutku. Nah bisa. Makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti perutnya. Hemi, lagi batuk dulu. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh terakhir Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami. Jika pemirsa di rumah mengalami
keluhan mengenai persampahan, pemirsa dapat mengirim SMS di nomor 085 298 486 578. Ya pemirsa, kita kembali lagi berbincang dengan Bapak Muhammad Faisal. Iya Pak, untuk mewujudkan Parepare sebagai kota yang bersih tentunya ada banyak komponen yang harus dipersiapkan. Salah satunya mengenai tempat sampah yang ada di masyarakat di jalan-jalan ini. Seperti apa upaya-upaya dari Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini bidang Bapak sendiri untuk meningkatkan kebersihan Kota Parepare? Kalau upaya-upaya di bidang kami itu masalah kebersihan kota, di mana kita dari penyapuan jalan itu kita persiapkan tempat-tempat sampah terbuat dari krisbo yang tempat sampah dorong. Tapi alhamdulillah ini juga berkat anunya Pak Wali juga diadakan mobil penyapu jalan. Oh, mobil penyapu penyapu jalan itu yang sudah tahun kemarin ini dianggarkan. Sudah beroperasi ini sudah. Dia operasinya itu 3 kali seminggu di dalam kota itu. Oh, 3 kali Iya, seminggu. 3 kali Saya penasaran Pak dengan bentuk dan rupa dari mobil penyapu jalan itu. Kalau beroperasinya 3 kali seminggu itu daerah-daerah mana yang tempat operasinya? Iya. Kalau di operasinya itu di penyapu jalan itu mobil vakum seputaran kota. Seputaran kota seperti pinggir laut, Sultan Hasanuddin, Kareburane, sekitar jalan, sekitar kantor pos. Kantor pos, lapangan dan sekitarnya, Boma Sepe. Boma Sepe. Itu hanya 1 unit ya Pak? Iya, 1 unit itu. Iya. Kedepannya tidak ada wacana untuk menambah armada atau unit penyapu jalan? Kalau kedepannya itu ya ada sih untuk tambah penyapu jalan. Tapi kita juga pikirkan ini tenaga manual manualnya yang penyapu jalan juga. Jadi selain dari mobil modern ini, otomatis Parepare juga masih membutuhkan tenaga manual. Kenapa tidak merekrut tenaga manual seperti itu Pak? Apa ada aturan-aturan hanya sekian untuk tenaga manual? Kalau dari penyapu jalan itu kurang lebih 111 orang itu yang tenaga di Parepare. Kalau pengrekrutannya itu kalau sepanjang dalam kota itu dan sekitarnya itu ya kita bilang sudah terpenuhi semua penyapu jalan. Terpenuhi. Cuma yang daerah-daerah pinggiran itu kayak Perumnaswaka, jalan-jalan poros itu belum ada penyapu jalan. Jalan-jalan. Jadi masih mengandalkan sumbangsi atau dari masyarakat seperti itu. Apa sih ini keterlibatan masyarakat. Jadi tapi kenapa hanya dikhususkan di daerah-daerah kota Pak? Nanti orang-orang pinggiran merasa kita ini tidak diperhatikan seperti itu. Enggak, itu dalam kota dikhususkan dalam kota itu karena tenaga juga terbatas. Tenaga terbatas. Jadi yang pinggiran itu kita hanya kalau sewaktu-waktu kita keroyok. Jadi sistem keroyok. Sistem keroyok. Sistem keroyok yang turun itu otomatis instansinya atau badan aparatur daerahnya atau instansinya langsung badan? Enggak, biasanya kita main kelompok itu sistem keroyok dari instansi kami. Dari instansi. Ada dari pengerukan selokannya, disertai dengan mobil pengangkutannya juga. Tapi saya masih Pak, masih penasaran dengan kenapa sih personil untuk petugas kebersihan itu tidak ditambah, sementara kita tahu kan bahwa untuk mendapatkan kota bersih, sehat dan tentunya penghargaan Adipura harus
kita harus berterima kasih kepada mereka seperti itu. Mengenai perekrutan, kenapa tidak merekrut ulang? Hal ini kan juga salah satu untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Parepare. Kalau masalah perekrutannya itu masalah mungkin tergantung dari penganggaran lagi. Tergantung penganggaran. Iya, penganggarannya lagi itu. Iya. Kalau kita sih ya dari Dinas Kebersihan itu di lingkungan hidup ya ada. Untuk perekrutan masalah tenaga itu ya lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak, iya, lebih bagus. Iya. Ya, armadanya juga lebih ya, banyak, lebih bagus. Ya. Jadi kalau perekrutannya ini otomatis melalui DPR ya Pak? Ya, DPR. Oh, penganggaran ya, DPR. Penganggaran DPR. Ya. Seperti itu. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Faisal. Kita break dulu sejenak. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Sudah Mi, naik Mak. Nggak pakai helm kok ga? Nanti bertanya ke Soku. Mau Mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Iyo, tidak pakai helm Mi. Satu ji helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, sebelum kita mengakhiri talk show kita hari ini, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak Muhammad Faisal sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan. Harapan-harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai persampahan. Marilah kita membuang sampah di tempat yang telah disediakan, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Karena kembalinya kepada kita semua juga. Iya. Mari kita juga jaga kota ini dari kebersihan kota, karena kebersihan kota kita bukan tanggung jawab dari lingkungan hidup, ya. Kita tanggung jawab bersama. Iya, sama. Karena kota kita bersih, cantik, kembali ke kita juga, sendiri, ya, kita sendiri, ya. Kota bersih berarti ya, otomatis masyarakat sehat. sehat. Iya. Ya pemirsa, sekian dulu perbincangan kita untuk hari ini. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Faisal yang menyempatkan diri hadir di studio kami.
Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.